Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Gus Baweh dan juga yang saya hormati para pemirsa Facebookia, pemirsa media sosial, berjumpa kembali dengan kami dalam rangka pengajian rutin kajian kitab tafsir Jalalain, masih bersama dengan Gus Baweh, Gus Imam Sibaweh di Pondok Pesantren Japura, Pondok Pesantren Makhbarul Ulum yang berdomisili di Desa Japura Lor, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Oke, untuk mempersingkat waktu, angga kepada Gus Baweh untuk melanjutkan kajian kitab tafsir Jalalain. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Haris. Kita langsung saja, Mas Haris ya. Kita langsung Mas ya. Sudah berapa lama ya kita sudah tidak berjumpa lagi ya. Kita mulai lagi, kalau ada kegiatan mohon maafnya para pemirsa ya. Kita berlanjut ke ayat 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in intahu, maka lamun mareni wa qatiluhum ya. Wa qatiluhum lan merangana sira kabeh ing kufar hatta la takuna sehingga ora nemu sapa sira, hatta la takuna sehingga ora tinemu apa fitnatun fitnah, wa yakuna lan ora ketemu apa ad-dinu al ibadah, ibadah lillahi karena Allah. Fa ini tahu mangka lamun mareni sapa wong kafir, walau udwana mangka ora perlu musuhan illa ala zalimina, ing atase angin ing atase pira-pira wong kang zalim. Jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir. Ya. Tapi kalimatnya tidak terhenti di situ. Ya. Memerangi orang kafir jika mereka memulai mengajak perang. Ya. Kalimatnya lanjut. Fa in tahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Ketika sudah tidak ada peperangan, ya, maka itu berarti kita dilarang keras untuk memerangi mereka. Gitu ya. Kecuali kepada orang-orang yang berbuat zalim. Sementara kezaliman itu merajalela. Ya, misalnya merajalela. Maka baik individu maupun kelompok untuk ikut memerangi kezaliman itu. Karena terkadang perintah itu diberikan kepada individu. Berarti fardunya fardu ain. Misalnya terjadi pada bangsa ini di perang. Itu bukan lagi kifayah. Bukan lagi satu kelompok kemudian menggugurkan kelompok yang lainnya ketika satu kelompok ini membela bangsa. Misalnya begitu, dijajah oleh bangsa lain, kemudian ketika ada kelompok yang membela, yang lain tidak perlu. Bukan begitu. Dalam perspektif ini, berarti setiap individu itu adalah fardu ain untuk ikut
membela bangsanya. Itu. Jadi peperangan itu terjadi kalau diawali dulu. Kita itu tidak boleh untuk memulai peperangan. Makanya kita itu sejarahnya tidak pernah melakukan ekspansi kemanapun kan. Bangsa Indonesia ini. Ya, itu sejarahnya begitu. Karena kita ajarannya itu bagus dan luhur. Untuk menghargai orang lain di dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan ikut sama-sama untuk memerdekakan dirinya sebagai bangsa yang terhormat, sebagai bangsa yang punya andil besar. Ya, tidak boleh ada penjajahan di atas dunia. Gitu ya. Jadi kita itu fardhu ain, artinya setiap orang berkewajiban untuk membela bangsanya. Nah, kalau misalnya terjadi secara kolosal, secara menyeluruh, ya maka setiap individu untuk membelanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih banyak Gus yang sudah melanjutkan kajian kitab Tafsir Jalalain. Masih di surat Al-Baqarah tadi ayat yang ke-193 yang mana membahas tentang bagaimana kewajiban tiap-tiap individu. Jadi ketika kaum kafir itu kita tidak memerangi kaum kafir, tapi ketika kaum kafir memerangi kita maka kita berkewajiban untuk membela diri. Dan itu hukumnya fardhu ain. Jadi tiap-tiap individu itu wajib ikut serta dalam membela diri tersebut. Misal negara Indonesia dijajah, otomatis tiap-tiap penduduk tentu saja yang memiliki syarat, misal kecukupan umur dan mampu, itu wajib untuk mengikuti atau membela negara tersebut. Begini Gus, tadi kan ada terkait perang. Kalau ada kaum kafir memerangi kita, maka kita membela diri. Kalau konteksnya yang sekarang itu, kalau perang secara fisik kan sudah sangat jarang terlihat. Perang secara senjata, misalkan dengan bom, itu hanya sekarang terjadi di Israel dengan Palestina. Yang terjadi di tiap-tiap negara itu ada yang namanya perang ekonomi, perang dagang. Apakah itu juga bisa dikatakan kita juga harus membela diri dari perang ekonomi atau perang dagang, bahkan perang budaya, bahkan perang segala bidang yang sekarang terjadi di tiap-tiap negara. Karena ekspansi itu bukan hanya secara fisik kita dijajah. Karena dulu Indonesia juga dijajah oleh Belanda, itu awalnya VOC yang datang ingin mengeruk ekonomi atau mengeruk hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lama-kelamaan betah di Indonesia dan didudukilah negara Indonesia oleh Belanda. Nah, konteks yang sekarang kan penjajahan itu tidak lagi secara fisik, tapi secara segala bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Itu bagaimana menyikapi hal tersebut dengan yang tadi ayat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-193. Mangga Gus. Oke, bangun tidur ya? Kenapa masih encer? Wah, mukanya masih muka menyeramkan. Tapi brilian juga pertanyaannya ya. Perang fisik beralih kepada perang ekonomi. Encer berarti. Nah, bagus ya. Kalau yang namanya perang itu adalah upaya untuk mendominasikan, upaya untuk menguasai. Ketika ada upaya untuk mendominasi, ya harusnya tetap berupaya untuk tidak didominasi. Nah, itulah. Kalau kita didominasi, nanti akan seperti
macan ompong. Kita besar, tapi tidak punya nyali untuk berperang. Melawan dominasi-dominasi itu. Ya. Kalau kita berperang secara ekonomi, ya kita pun juga harus mampu untuk menahan benturan perang itu dengan ekonomi. Misalnya yang sering kita dengungkan itu bagaimana produk lokal itu lebih dihargai daripada produk luar. Itu salah satu instrumen yang bisa memberikan pertahanan terhadap perekonomian rakyat. Karena kalau misalnya kita lihat India saja, untuk menghancurkan kekuasaan Inggris, itu cukup dengan tidak menyukai produk-produk Inggris. Mahatma Gandhi. Itu sejarah ya. Kita pun juga bisa ketika ada perang seperti itu, maka yang paling penting bagi kita adalah bertahan diri supaya tidak didominasi. Yang pertama. Yang kedua ini, kita ini bersyukur ya sebagai bangsa yang tahan. Ada orang berupaya untuk menghancurkan ekonomi. Ada kelompok yang upaya menghancurkan ekonomi bangsa kita. Misalnya dulu itu dengan cara membeli dolar oleh George Soros ya. George Soros itu membeli dolar-dolar yang ada di Indonesia supaya bangkrut ekonominya, dan bangkrut ekonomi kita itu. Krisis moneter. George Soros. Kemudian kita sampai melambung 16 ribu per dolar. Lambung. Kita betul-betul bangkrut. Dampaknya bangkrut secara ekonomi. Krisis moneter itu berdampak kepada krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu berdampak kepada krisis sosial. Krisis sosial itu berdampak kepada krisis politik. Nah, krisis politik tumbangnya era Orde Baru pada waktu itu. Tapi tidak menjadikan bangsa kita lemah. Dengan 16 ribu rupiah per dolar, tidak mengurangi gairah kita untuk bertahan terhadap gempuran ekonomi luar, ya, ekonomi barat. Kita malah 16 ribu rupiah itu, ketika sudah sedemikian menikmati dengan 16 ribu rupiah, justru semakin nikmat dengan 16 ribu rupiah. Kita mau diturunkan, jangan diturunkan. Pada waktu itu. Ya sekarang pun juga kan sama. Sama sekarang kan? Gak krisis ya? Ya, gak krisis. Ya. Karena kita memang negara kita ini tahan banting. Jadi dibombardir baik secara ekonomi, politik, budaya, ideologi, tetap kita bertahan terhadap ideologinya. Ideologi komunis masuk ke kita, ideologi liberal masuk ke kita, tapi kita punya prinsip terhadap ideologi kita, Pancasila. Ya. Keren ya. Itu makanya saya tuh terkadang berpikir ini orang hebat banget gitu ya. Negara yang sedemikian besarnya, luas, berbeda-beda suku bangsa, bahasa, adat istiadat, tradisi, agama. Mudah pecah. Itu harusnya bisa terpecah belah jadi beberapa negara gitu ya. Tapi bisa disatukan oleh Pancasila. Keren itu. Keren. Makanya kita itu bersyukur sebagai bangsa besar yang diikat oleh ideologi namanya Pancasila. Kalau dulu itu, kalau di zaman Rasulullah itu namanya Piagam Madinah. Ya. Kalau kita itu, istilah itu diadopsi oleh kita. Namanya Piagam Jakarta. Jadilah Pancasila. Keren. Ya. Dari kebangsaan ini
kita semakin luas ya, dan tidak picik ada nilai-nilai Islam di dalamnya yang menginspirasi pergerakan kita. Inspirasi kehadiran bangsa Indonesia untuk bebas dari belenggu penjajahan itu ya Piagam Madinah. Meskipun kesepakatan itu akhirnya dimakan oleh rayap di Madinah. Kalau di kita kan terus semakin berkembang sebagai sebuah ideologi kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya tetap kita itu patahan banting. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Gus. Jawabannya luar biasa. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa Facebook ya yang sudah menyaksikan ataupun nanti yang menyaksikannya nanti di video halaman Facebook Pondok Pesantren Japura, Pondok Pesantren Makhbarul Ulum, dan Gus Bawe. Beliau di tengah kesibukannya alhamdulillah bisa menyempatkan waktu lagi melanjutkan kajian kitab tafsir Jalalain pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 di surat Al-Baqarah ayat yang ke-193. Oke, terima kasih banyak Gus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa musik kemana nih? Musik